saya pernah jualan alat-alat rumah tangga itu, dan dari rumah ke rumah saya menawarkan alat-alat rumah tangga itu dengan berjalan kaki gitu ya. Artinya saya melihat memang saya sendirilah, dan tentu juga banyak beberapa teman-teman dari kampus itu, oke, kita alumni UGM, tapi ternyata nama besar UGM ini kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya yang mempengaruhi kesuksesan kita. Kita juga harus ya kerja keras, mau susah gitu ya, mau bekerja. Nah, tetapi kita juga harus mengakui bahwa dengan nama besar UGM ini kemudian memperlancar komunikasi-komunikasi kita ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan video untuk Mangayu Bagyo memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Dan kami mewawancarai banyak para alumni perguruan tinggi yang sudah sangat dikenal reputasinya di Indonesia ini. Saat ini saya bersama dengan Bapak Hairudin SHMH. Sekarang beliau menjadi Kepala Badan Kesbang Pol, Kesatuan Bangsa dan Politik kalau tidak salah, Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Hairudin? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak Hairudin, saya akan mengajak berdialog, berdiskusi tentang bagaimana pengalaman Bapak ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kemudian sampai merintis karir sampai seperti saat ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Bambang. Ini ceritanya panjang sekali ya sebenarnya, tapi saya ringkas saja. Jadi saya ini masuk di UGM melalui jalur PBUD, Penjaringan Bibit Unggul Daerah. Tahun 90 waktu itu, saya dari SMA Duaraha di Muna, Sulawesi Tenggara. Tentu satu kebanggaan bagi saya waktu itu bisa masuk di UGM tahun 90, dan memang di luar dugaan saya juga sebelumnya. Saya pikir di UGM itu orangnya elit-elit lah gitu ya, karena saya waktu itu berasal dari desa, jauh dari sana masuk di UGM, tapi ternyata yang tadinya saya agak minder begitu bergabung dengan kawan-kawan waktu itu di kampus, ya ternyata kurang lebih hampir sama juga dengan kawan-kawan yang lain. Maka waktu itu saya kebetulan ketika pertama kami langsung penataran P4 program 100 jam. Dan saya semakin yakin waktu itu menjadi mahasiswa UGM karena ketika penataran P4 dengan program 100 jam itu, alhamdulillah saya termasuk yang mendapatkan nilai A waktu itu. Dan karena sudah mendapatkan nilai A, maka tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah Pancasila, yang sesungguhnya itu adalah mata kuliah wajib di Fakultas Hukum UGM saat itu. Lalu kemudian saya juga sebagai mahasiswa yang biasa-biasa saja sebenarnya masih di kampus, karena aktivitas saya juga di organisasi ya tidak tinggi-tinggi amat.
Saya aktif waktu itu di keluarga mahasiswa Fakultas Hukum, namanya KMFH, Keluarga Muslim Fakultas Hukum, dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua. Lalu kemudian tahun ketiga, di samping kuliah, itu aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi hanya koordinator waktu itu, koordinator seni dan olahraga. Lalu kemudian di tahun keempat, tahun terakhir saya di Fakultas Hukum itu malah sempat di Senat Mahasiswa. Tetapi lagi-lagi memang tidak menonjol keaktifan di organisasi kemahasiswaan, tapi saya mengalami itu, dan alhamdulillah tahun 95 itu saya bisa selesai dengan cum laude di Fakultas Hukum UGM. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh. Lah itulah kemudian yang meyakinkan saya, semakin meyakinkan saya untuk mencoba bersaing di Jakarta waktu itu. Maka saya tahun 96 itu mengikuti proses seleksi CPNS di Departemen Dalam Negeri, namanya saat itu Departemen Dalam Negeri, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus waktu itu dan ditempatkan pertama kali di Mawil Hansip Kabupaten Magelang. Mawil Hansip Kabupaten Magelang ini lembaga yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui gitu ya. Saya tahunya di Sospol waktu itu. Saya baru tahu kalau ada Mawil Hansip ketika ditempatkan pertama kali di Kabupaten Magelang. Waktu itu kebetulan kami 12 orang S1 di se-Jawa Tengah, dan setelah bertugas 2 bulan di Magelang, saya ingat persis waktu itu Kamawil Hansipnya Pak Heri Tabrikarta, beliau meminta waktu itu kami dari UGM, dari Undip itu untuk memperkuat di provinsi. Dan saya masuk salah satunya di Mawil Hansip Provinsi Jawa Tengah. Lalu tahun 2001 bergabung dengan Ditsospol menjadi Kesbang Linmas waktu itu, belum Kesbang Pol gitu, masih Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Lalu saya lama sekali menjadi staf di bidang Linmas waktu itu, dan baru tahun 2014 saya dikasih amanah di eselon 4 di Kasubit Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik. Nah, itu sudah Kesbangpol tahun 2014. Itu kebetulan hasil seleksi kita mengikuti talent pool untuk tahun 2013, dan saya pertama kali merasakan struktural eselon 4 itu 2014. Demikian Pak Bambang. Iya, menarik sekali. Pak Herudin, itu Pak Gubernur, Pak Ganjar kan juga dari Fakultas Hukum UGM. Itu duluan mana? Oh, beliau kakak angkatan saya, dan sempat waktu itu di ospek pertama saya sudah ketemu dengan beliau, memang termasuk panitia ospek juga beliau. Jadi aktivis juga kalau gitu ya Pak Gubernur ya? Ya, sama-sama aktivis, tapi memang jarang juga ketemu waktu di kampus. Nah, hanya pada saat-saat tertentu memang sering ketemu di gelanggang mahasiswa. Nah, kemudian Pak Herudin S2-nya di UGM juga? Saya S2-nya di Undip tahun 2018. 2008. 2008 itu saya ngambil S2 karena memang sudah kerja di Jawa Tengah, dan yang paling dekat di Undip, saya ambil di Undip. Ada program untuk meneruskan lagi, Pak? Insya Allah Pak Bambang, ini kebetulan dosen-dosen saya di Undip ini juga sudah tanya kapan S3-nya gitu. Ya insya Allah lah gitu, hanya memang
Mungkin ya kisaran-kisaran tahun-tahun depan lah. Ini kayaknya belum, tahun ini belum. Kalau di UNIP itu dosennya sabar-sabar, ditunggu. Nah, saya mau tanya, rasanya ya, saya tidak pernah mendengar ada alumni UGM yang nggak dapat pekerjaan. Yang benar seperti apa? Saya pernah merasakan Pak Bambang ketika tahun 95 itu lulus, dan karena harus mandiri, artinya lepas dari biaya orang tua, maka tahun 95 ketika habis lulus itu saya pernah kerja menjadi sales. Ya, sales bukan sales yang apa namanya bonafit gitu ya, tapi ya kita jualan. Saya pernah jualan alat-alat rumah tangga itu, dan dari rumah ke rumah saya menawarkan alat-alat rumah tangga itu dengan berjalan kaki gitu ya. Artinya saya melihat memang saya sendirilah, dan tentu juga banyak beberapa teman-teman dari kampus itu. Oke, kita alumni UGM, tapi ternyata nama besar UGM ini kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya yang mempengaruhi kesuksesan kita. Kita juga harus ya kerja keras, mau susah gitu ya, mau bekerja. Nah, tetapi kita juga harus mengakui bahwa dengan nama besar UGM ini kemudian memperlancar komunikasi-komunikasi kita ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Pak Khairuddin sekarang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mungkin sebagai gambaran itu apa Pak yang ditangani? Ya, kami di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah itu menangani terkait dengan misi Pak Gubernur yang pertama, yaitu membangun masyarakat Jateng yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI. Jadi Kesbangpol ini memang OPD yang mengintervensi misi kaitannya menjaga rukun, guyup, dan khususnya lebih luas lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kami melaksanakan 3 isu strategis yang menjadi konsentrasi kami. Yang pertama terkait dengan kondusivitas wilayah, lalu kemudian toleransi, dan yang ketiga demokratisasi. Dalam menjaga kondusivitas wilayah ini, maka yang kita lakukan adalah peningkatan kapasitas, baik kapasitas pemerintah daerah maupun masyarakat dalam penyelesaian konflik. Jadi penyelesaian konflik ini kami arahkan kepada penyelesaian dengan pendekatan musyawarah mufakat. Jadi kalau dulu kita masih mengenal istilah penyelesaian yang dominan secara hukum atau mungkin dengan pendekatan keamanan gitu ya. Kita sekarang melakukan dengan pendekatan musyawarah, pendekatan mufakat dengan memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat yang di lingkungan konflik itu kita libatkan untuk ikut serta menyelesaikan konfliknya. Dengan demikian harapannya konflik ini selesai secara tuntas, tidak menyisakan, misalnya secara hukum sebenarnya menang, tapi secara sosial di lapangan menyisakan konflik-konflik sosial. Itu yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian kaitannya dengan toleransi, terutama terkait dengan penguatan kerukunan antar umat beragama. Di Jawa Tengah ini ada 6 agama dan aliran kepercayaan. Tentu walaupun memang kondisinya rukun, tetapi harmonisasinya tetap harus kita jaga.
karena banyak sekali juga hal-hal yang mengganggu, misalnya terkait dengan konflik pendirian tempat ibadah, lah kita harus antisipasi. Lalu kemudian terkait dengan demokratisasi, pengembangan kualitas kehidupan demokrasi, lah ini memang terkait dengan pemilu, terkait dengan proses-proses demokrasi, ini juga menjadi bagian yang kami kawal. Khairuddin, kelihatannya di Jawa Tengah nggak ada ya menurut pengamatan saya konflik yang antar masyarakat atau perbedaan agama atau bahkan politik ya, demo yang yang begitu menggelisahkan atau membuat masalah itu rasanya kok tidak kelihatan ya? Ya. Alhamdulillah Pak, kalau tidak sampai dirasakan oleh masyarakat, termasuk Pak Bambang, itu alhamdulillah. Berarti konflik itu kami bisa redam. Tetapi apakah faktanya tidak ada? Ada Pak. Kemarin misalnya konflik antara agama, pembangunan tempat ibadah gitu ya. Baru saja kami menyelesaikan di Jepara misalnya, tempat ibadah yang berada di salah satu desa di Jepara itu Dermolo, desa Dermolo. Saya kebetulan turun langsung ke sana di perintah Pak Gub. Ya sudah 19 tahun Pak tempat ibadah itu dibangun, dan tahun 2021 kemarin baru mulai digunakan gitu ya. Itu menarik waktu saya ke sana, misalnya bangunannya sudah ada, belum bisa digunakan karena belum ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait di sana. Lalu tempat ibadah itu justru digunakan sarang burung untuk kemudian menjadi tempat yang nyaman kayaknya bagi sarang burung. Tapi alhamdulillah setelah kita selesaikan secara internal, awal tahun 2021 kemarin itu sudah bisa digunakan. Dan memang konflik keagamaan ini, walaupun misalnya hanya tempat ibadah di salah satu desa di Dermolo, tapi isunya itu bisa sampai nasional. Hanya saya terima kasih kalau masyarakat tidak merasakan konflik-konflik seperti ini. Karena dulu ya di sekitar Jepara itu, kalau konflik pernah itu kayak perang betulan gitu, jadi membawa senjata dan sebagainya. Tapi kan udah lama itu nggak terjadi. Ya, alhamdulillah konflik terkait dengan pendirian tempat ibadah ini relatif tidak sampai kepada perseteruan fisik. Nah, itu yang juga membuat Jawa Tengah selalu kondusif. Di Semarang misalnya Pak, belum lama juga itu persoalan tempat ibadah juga di Malangsari. Tapi alhamdulillah juga sudah bisa diselesaikan, walaupun juga Komnas HAM ikut turun untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya apa? Artinya Jawa Tengah yang kondusif ini memang harus kita terus jaga harmonisasinya, terutama terkait dengan kerukunan itu tadi. Ini menarik menurut saya. Pak Khairuddin yang asalnya dari Muna, ya, kemudian berkarir di Jawa Tengah, yang tentu kulturnya agak beda, ya, tetapi berusaha menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang pasti basis kulturnya ini sangat kuat. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kuliah di UGM itu juga dibekali hal-hal semacam itu untuk pendekatan-pendekatan kepada masyarakat? Saya bersyukur memang memulai kuliah itu di UGM ya, karena saya merasakan di sana bukan sekedar belajar kurikulum, tapi juga belajar berbudaya, belajar beretika,
kemudian belajar bergaul yang lebih penting. Kami kebetulan di UGM itu yang saya rasakan, saya kira juga kawan-kawan saya juga merasakan, kami seluruh Indonesia ada di sana. Dan saya merasakan betul sebagai mahasiswa luar Jawa waktu itu, saya tidak merasa sekali bahwa saya bagian dari yang terpinggirkan. Karena saya melihat juga ternyata teman-teman saya dari Irian ada, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, gitu ya. Dari Jawa juga membaur dengan kita. Lah sehingga sampai dengan hari ini, alhamdulillah, saya tidak begitu merasakan bahwa saya sedang berada di daerah yang asing gitu ya. Jadi saya selalu merasa oh ini komunitas saya juga gitu ya. Apalagi di Jawa Tengah ini misalnya begitu menghargai kebinekaan, begitu menghargai perbedaan sehingga saya merasa nyaman. Lah lebih nyaman lagi kebetulan istri saya orang Jawa Tengah gitu. Jadi saya agak merasa lebih nyaman lagi. Dan memang jujur saya punya prinsip ya, dibekali juga sama orang tua ketika saya masuk di Jawa pertama kali, memang saya sudah dipesan dengan sebuah pesan di mana langit dipijak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung gitu ya. Jadi ketika berada di satu tempat, ya memang harus menyesuaikan, harus mengikuti adat istiadat, budaya yang ada di tempat itu. Lah itulah yang kemudian saya selalu merasa dimanapun seperti kampung saya sendiri, Pak Bambang. Jadi kalau menurut Pak Herudin tadi kan memang kuncinya di budaya. Kalau pendekatan hukum misalnya itu menang kalah tapi kan masih mungkin menyelesaikan persoalan. Tapi kalau pendekatan budaya semua bisa tuntas gitu ya. Dan itu salah satu ciri UGM itu. Selain kerakyatan juga pendekatan budayanya kuat sekali. Iya, iya. Iya. Nah, ini kan mungkin juga bukan kebetulan ya, karena UGM ini sudah lama, alumninya banyak sekali. Sehingga memang yang sudah terjun di masyarakat juga banyak sekali, bahkan sebagian menduduki jabatan strategis ya. Jadi mulai yang tertinggi termasuk di Jawa Tengah, ini gubernurnya UGM, di Indonesia presidennya juga UGM ya. Jadi menurut Bapak gimana itu, artinya apa ada pengaruhnya di dalam menjalani tugas-tugas pemerintahan ini dengan banyaknya jaringan dari UGM? Ya, saya kira secara langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan kecepatan akses komunikasi dan informasi itu tetap ada pengaruhnya. Tetapi kami juga menyadari bahwa semua berlaku secara profesional. Artinya profesional, maaf saja misalnya saya ini Kakes Bang, ya mungkin orang bisa saja mengatakan iya saja gitu ya, gubernurnya kan juga alumni UGM gitu ya. Ya, jadi ya orang saya kira bisa saja menilai seperti itu, tapi kami juga selalu berupaya bahwa ya kita harus profesional, kemudian kita harus bekerja keras, ya bahwa misalnya orang mempunyai penilaian seperti apa ya kita juga nggak bisa mendebat gitu ya, karena itu kan fakta yang memang harus fakta yang kelihatan, artinya yang ada di depan mata misalnya. Tadi juga dikatakan bahwa ciri UGM itu salah satu misinya adalah nasional, jadi berusaha menampung mahasiswa dari seluruh Indonesia, kalau bisa masuk semua. Saya sudah wawancara dengan Pak Rektor juga seperti itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan ya, ada tip gitu kepada mahasiswa baru, terutama yang dari berbagai daerah dari luar Jawa, seperti pengalaman Pak Herudin, bagaimana untuk menyesuaikan
dengan lingkungan di UGM itu, Pak? Ya, saya kira pesan saya kepada adik-adik mahasiswa atau mungkin yang berniat untuk kuliah di UGM, ya tetaplah menjadi mahasiswa atau bahkan alumni UGM yang asli. Nah, UGM yang asli itu bagaimana sih? Nah, yang saya rasakan UGM yang asli itu ya khas, sederhana, kemudian tidak merasa lebih dari yang lain, lalu kemudian sama, menganggap sama dari manapun asalnya, dari Aceh, dari Irian, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Ketika kita berkumpul semuanya di UGM, itu udah sama-sama kita adalah mahasiswa UGM yang baju-baju etnis itu tidak lagi nampak di situ gitu. Dan kita kemudian berbaur, berdiskusi, jangan merasa rendah diri, tapi juga jangan merasa sombong. Tetapi kita adalah sama sederajat, sama-sama anak bangsa yang sedang menuntut ilmu di UGM. Ya, jadi kalau gitu misinya sama, Pak ya. Jadi tadi kan misinya Pak Khairuddin ini guyup menjaga NKRI ini, misi Jawa Tengah ini. Itu kan persis dengan misinya UGM. Ada kemiripan, Pak. Ada kemiripan. Kalau sama sih juga mungkin nggak sama persis, tapi mirip. Misalnya, Pak, UGM itu sejak dulu saya kuliah sudah terkenal dengan Universitas Pancasila. Nah, maka sampai dengan hari ini saya kira salah satu tugas dari mahasiswa UGM itu adalah menjaga ideologi ini tetap ideologi Pancasila, ideologi negara ini. Nah, itu juga sama dengan kebetulan tupoksinya Kesbangpol itu adalah menjaga bagaimana ideologi ini tetap Pancasila ini tetap menjadi ideologi negara. Lah kenapa sih harus dijaga gitu? Lah karena memang fakta sejarah misalnya membuktikan, nah radikal kiri misalnya pernah berupaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat misalnya dengan pemberontakan PKI. Radikal kanan pun juga pernah mencoba misalnya sejarah mencatat misalnya DITII, NII gitu untuk berusaha mengganti ideologi ini. Maka saya kira ada kemiripan di hal-hal yang seperti itu saya kira. Tapi kalau sama persis tentu juga enggak. Kalau di UGM kan memang konsentrasinya kayak pendidikan. Jadi kalau gitu misi Kesbangpol ini menjaga supaya konsisten di tengah gitu, Pak ya, kira-kira. Ya kira-kira begitu Pak Bambang. Jadi kita selalu menggiring kawan-kawan itu ke tengah dan kita juga berupaya merangkul semuanya, kolaborasi, sinergi dengan semua pihak. Karena kami juga menyadari Kesbangpol itu apa sih gitu ya, tidak punya kekuatan, kekuatan adalah kekuatan bersama untuk saling bergotong royong. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Khairuddin SHMH, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang sudah menceritakan pengalamannya selama kuliah di UGM, menghayati nilai-nilai yang dibekalkan oleh alma maternya, mencoba menerapkan di dalam tugas-tugasnya saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oke.